Semoga dapat keberkahan dan manfaatnya ya. Amin. Oke, sebelum lanjut Ibu mau ngabsen dulu. Nanti kelas 7A mana? Ya, kelas 7B. 7B 4A. Oke, dicek. Ya. Karena ini pembelajaran pertama, jadi tidak ada pembelajaran sebelumnya ya. Ini berarti pertama kali kalian mempelajari tentang coding. Oke. Kira-kira coding itu apa? Ada yang tahu? Kalau yang tahu acungkan tangan dulu, nanti menjawab. Oke? Apa? Pemrograman. Susah ya, pemrograman. Coding adalah proses menulis instruksi atau perintah yang dikenal sebagai kode. Dalam bahasa pemrograman, komputer dapat memahami dan menjalankan tugas tertentu. Itu adalah sebuah kode. Betul kata Raka, pemrograman. Pemrograman itu salah satunya di dalamnya adalah coding. Coding itu adalah bahasa yang digunakan dalam memprogram. Ya, kalau memprogram keseluruhan, dia mah bahasanya, kodenya atau instruksinya. Sekarang mah pengenalan saja, minimal kalian tahu apa itu coding. Untuk ke materi, Ibu mau menayangkan dulu sesuatu. Silakan kalian simak. Saya ambil video berikut ini. Kenapa AI kayak ChatGPT itu bisa ngejawab semua pertanyaan kita? Kayak dia kan sebenarnya cuma mesin ya. Tapi anehnya kita percaya aja gitu sama jawabannya. Bahkan sekarang kita percayakan AI untuk ngerjain tugas yang menentukan nasib dan masa depan kita. Kayak ngerjain tugas dan skripsi kita. Nah, pertanyaan besarnya nih, kenapa kita bisa percaya banget sama AI? Apa emang dia beneran pintar? Atau kita aja yang gampang percaya? Nah, di video ini kita bakal bongkar semua. Nah, cara ChatGPT bekerja, apa bener dia selalu pintar? Atau ngomongin yang keren-keren? Kenalan dulu sama Bapak AI. Namanya Alan Turing. Beliau ini alasan utama dibalik ChatGPT. Maksudnya gimana bang? Nah, bentar. Dulunya Pak Turing ini punya ide untuk nyiptain dalam tanda kutip mesin berpikir. Oke, zaman dulu nih. Waktu itu tuh tugasnya untuk memecahkan kode rahasia Jerman. Mesin ini diberi nama Bombi. Nah, hebatnya mesin ini tuh benar-benar bikin sekutu menang lebih cepat. Intinya dia nggak cuma bantu sekutu menang perang, tapi juga nunjukin kalau sebenarnya mesin itu bisa dalam tanda kutip berpikir. Setelah perang, Turing nggak berhenti. Dia nulis paper terkenal yang mempertanyakan title tapi mind blowing. Pertanyaannya adalah, bisakah mesin pikir? Jadi Turing waktu itu bikin tes sederhana buat mengukur kecerdasan mesin. Dan tes ini sekarang masih dipakai untuk ngembangin AI. Namanya Turing Test. Simple. Kalau lu ngobrol sama AI dan nggak bisa bedain itu manusia atau mesin, berarti AI-nya lolos tes Turing. Kayak ChatGPT nih. Tinggal nunggu waktu aja. Oke, lu pada udah paham kan Turingan? Lanjut. Di tahun 1980-an, AI ini udah masuk ke fase eksperimen yang lebih canggih. Waktu itu, para ilmuwan memperkenalkan konsep yang disebut expert system. Untuk meniru cara berpikir manusia dalam memecahkan masalah. Misalnya, mereka bikin AI yang bisa bantu dokter menentukan diagnosa penyakit berdasarkan gejala. Tapi ya sistemnya masih sangat terbatas. Kalau datanya nggak lengkap atau kondisinya terlalu kompleks, AI-nya langsung mentok. Selain itu,
ada juga proyek AI yang mulai mencoba teknologi robotika, kayak membuat robot yang bisa jalan atau berinteraksi sederhana. Tapi jangan dibayangin kayak robot di film Iron Man. Robot ini tuh cupu lah, lebih mirip vacuum cleaner. Dan biaya untuk pengembangan AI waktu itu mahal banget. Makanya banyak eksperimen AI di era itu dianggap gagal dan akhirnya masuk ke yang namanya AI winter, masa dimana orang kehilangan harapan sama AI karena hasilnya nggak sesuai ekspektasi. Setelah melewati masa-masa sulit di era AI winter, perkembangan AI mulai bangkit lagi di era modern. Semua itu berkat grafik card. Yang dimaksud di sini bukan grafik card rumahan ya, kayak di PC game kalian, tapi grafik card yang udah dikasih steroid supaya lebih kuat. Grafik card ini sangat OP ya, dia powerful banget. Bisa membuat AI zaman sekarang belajar dari data yang jumlahnya sangat besar. Balik ke pertanyaan utama, gimana sih cara kerja ChatGPT dan kok bisa dia itu bikin kita ngerasa kayak ngobrol sama manusia? Rahasianya ada di balik teknologi yang namanya transformer model. Anjay, transformer. Nah, model ini bikin ChatGPT paham yang namanya konteks. Kayak teman kita sendiri lah, yang sering nongkrong bareng dan pasti ngerti apa yang kita omongin. Jadi ada satu trik utama yang sebenarnya simple tapi efeknya bikin AI terasa kayak manusia, yaitu kemampuan AI memprediksi kata selanjutnya. Maksudnya gimana Bang? Jadi gini, bayangin nih, ChatGPT itu umpamanya kayak pemain catur yang otaknya terus mikir langkah selanjutnya. Misal, kalau kata ini lanjutannya apa yang masuk. Nah, dia belajar dari miliaran data teks di internet, artikel, buku, obrolan di medsos, dan ngambil pola cara manusia berinteraksi. Nah, karena pola ini, dia jawab pertanyaan yang tetap natural. Bahkan dia juga bisa lempar candaan yang relevan. Dan yang paling keren, dia bisa kasih opini yang terasa personal. Padahal sebenarnya cuma ngasih hasil prediksi pola saja. Itulah kenapa meskipun dia cuma mesin, dia terasa banget kayak manusia. Intinya, dia tuh nggak mikir sendiri. Dia cuma nyusun jawaban yang paling manusiawi dari data yang pernah dia pelajari. Hebat kan? Tapi tunggu dulu, kalau AI ini pintar banget, kenapa kadang jawabannya bisa salah? Jawabannya simpel, karena dia cuma tahu apa yang diajarkan. Kalau datanya salah atau nggak lengkap, ya outputnya juga bakal salah. Misal, kalau ada yang ngajarin AI, kalau 2 tambah 2 itu 5, dia bakal jawab tanpa ragu. Dan ada lagi, AI gak punya akal sehat kayak manusia. Jadi kalau datanya aneh, ya dia bakal kasih jawaban yang gak kalah aneh. Jadi kalau ChatGPT salah jawab, itu bukan karena dia bodoh. Dia cuma korban dari data yang salah. Iya gak Bung? Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa kita masih percaya sama AI? Padahal kita tahu dia nggak sempurna. 1. Karena dia cepat. Kamu bisa tanya apa saja dari resep masak sampai sejarah Mesir kuno, dia langsung jawab. 2. Karena dia terdengar pintar. Jawabannya tuh udah kayak profesional yang ngerti segalanya. Padahal dia cuma nyusun kata-kata yang menurut dia paling make sense. Jadi, kita percaya AI bukan karena dia sempurna, tapi karena dia lebih cepat mikir daripada kita. Dan ya, kalaupun dia salah, paling kita cuma ketawa sambil bilang, ngaco nih AI. Jadi bro, AI kayak ChatGPT itu gabungan dari matematika, data, dan algoritma pintar. Tapi ya tetap ada batasannya, karena dia bukan manusia, dia cuma alat. Kalau dipakai dengan bijak, AI ini bisa ngebantu banget hidup kita. Terima kasih.
prinsip algoritma dan keterampilan dasar dalam pengelolaan data, pemecahan masalah, dan menyusun instruksi. Peserta didik mampu menganalisis kualitas data, memahami dan menyampaikan informasi tentang cara kerja sistem dan algoritma di media digital. Jadi intinya tujuannya seperti ini. Hari ini kita akan mencoba belajar berpikir seperti AI. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini, ya. Siap? Siap. Berikutnya kita tepuk-tepukan lagi kayak kelas 1 tadi ya. Kalau ibu bilang pagi berarti tepuknya berapa? 1 kali. 1 kali. Kalau ibu bilang siang 2 kali. Sore 3 kali. Malam? Malam setengah tepuk. Jadi nggak tepuk, nggak ada suaranya. Oke, siap? Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat malam. Udah tepuk. Lagi-lagi konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Selamat siang. 2 kali ya sudah. Selamat pagi. Selamat malam. Ada yang tepuk kali. Sekarang kombinasi. Selamat pagi siang. Berarti tepuknya 3 kali. Selamat sore malam. Sekali lagi selamat malam. Baik, sudah tepuk tangan untuk kita semua. Untuk memulai pembelajarannya, bagaimana sih caranya supaya otak kita bisa berpikir seperti AI? Mau tidak berpikir seperti AI? Mau. Oke, lihat lagi videonya yang ini. Mending ibu nyarios, mending nonton video. Ya, aku mau. Pengenalan computational thinking. Hai teman kece, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang bermata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari membuat strategi, mencatat ringkasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Belum tentu. Contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak nih masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersesat di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5. Di sini kamu perlu kecakapan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang kamu perlukan, hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Menghadapi masalah kompleks kehidupan di masa sekarang dan masa depan ini mirip seperti merencanakan coding yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya 4 landasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya, kamu ditunjuk jadi ketua panitia lomba 17-an. Maka, untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menunjuk panitia bagian acara, konsumsi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dipecah. Misalnya, kamu hendak melipat dan menyimpan
plastik, dan milik bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Ini karena jemuran-jemuran itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang penting saja, mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Misalnya kamu hendak menceritakan pengalamanmu berwisata ke luar kota. Tentunya kamu mengalami banyak hal dari mulai berangkat di bus, berfoto bersama, makan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Tapi nggak mungkin kan kamu ceritakan semua kejadian dengan detail pada teman-temanmu. Pasti mereka bosan kalau kelamaan. Jadi kamu harus menyaring beberapa kejadian yang menarik saja untuk diceritakan pada teman. Yang terakhir, algoritma. Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya kamu diberi daftar belanja di supermarket oleh ibu. Ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan kopi. Lalu kamu harus buru-buru karena ibu sudah mau memasak dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, satu cara yang efisien misalnya mulai dengan mengambil barang yang paling dekat dari pintu masuk hingga berakhir yang paling dekat dengan kasir. Nah, itu dia 4 landasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Lalu berikutnya, apakah ada cara untuk mengasah kemampuan berpikir komputasional? Tentu ada. Selain bisa coba kamu terapkan ke masalah sehari-harimu, kamu bisa juga latihan soal untuk mengasahnya. Misalnya, gurumu akan memberikan soal-soal computational thinking di mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan IPAS dalam kurikulum mereka. Selain itu, kamu bisa ikut tantangan Bebas Indonesia juga. Setelah kalian melihat video tadi, cara berpikir komputer itu dinamakan komputasional. Komputer itu mikirnya komputasional. Apa saja komputasional? Tadi dijelaskan di video. Komputasional dibagi ke dalam 4. Tuh, ada apa saja? Nah, dekomposisi. Artinya apa, Bu? Dekomposisi itu artinya penyederhanaan. Proses dekomposisi merupakan proses pemecahan besar dari masalah besar menjadi submasalah atau masalah yang lebih kecil. Di sini semuanya punya masalah? Punya? Ada yang tidak punya masalah? Pasti semuanya punya masalah. Nah, komputer itu berpikirnya seperti itu. Ketika ada masalah besar, disederhanakan, dibagi-bagi. Oh, kudu aya ieu heula, kudu aya ieu, kudu aya ieu. Itu komputasional yang pertama dekomposisi. Pengenalan pola. Nah, kalau pengenalan pola ini, ketika kalian bikin nasi goreng, misal nasi goreng pertama, pas masak teh kalian masaknya 2 menit, ternyata belum matang, ya. Terus besoknya lagi kalian bikin lagi nasi goreng, besoknya tambahan 5 menit, ternyata sudah matang. Ya. Terus besoknya lagi kalian kelupaan sampai 10 menit bisa nanti. Ternyata nasi gorengnya gosong. Nah, ketika akan membuat nasi goreng lagi, kamu bakal milih anu 2 menit, 5 menit, 10 menit. Nah, karena polanya kita sudah tahu. Itu namanya pengenalan pola. Semakin sering kamu melakukannya, maka semakin tahu kamu, oh, ya teh pasnya di dieu. Itu pengenalan pola. Selain itu, bisa dari masalah kamu berangkat sekolah, cuman sok kasianan. Dayanya di demanya alhamdulillah. Bisa, Adila tuh sok kasiaman padahal bumi nanti di dinya. Misalnya saya hari Senin kasiaman, dah angkat ubahna jam 6 lebih. Hari berikutnya kasiaman deui jam 6 kurang 5 menit masih kasiaman. Besoknya jam 6 lebih kurang 15 Azka tidak kesiaman. Nah, berarti nanti pas kedepannya Azka bakal berangkat jam berapa? Jam 15. Terus yang ketiga komputer teh mikirnya abstraksi. Oke, abstraksi komputer teh mikirna teh yaitu menyederhanakan informasi yang berfokus pada data yang penting saja. Difokuskan pada hal-hal yang penting. Kumaha Bu? Contohna kieu. Tadi teh kita masalahnya bikin nasi goreng ya.
Aku tadi jauh mikir, ada kecap dina naonnya, dina naon kecap? Dina bahan kecap dari apa? Kaca. Tiba-tiba namanya kacang bisa jadi kecap. Nah, si kacang bisa jadi kecap. Itu nasi goreng dianggap kurang ada pikiran kecap, di mana kira-kira nasi gorengnya akan bagaimana? Kan tadi kita sudah tahu polanya harus berapa menit? 5 menit. Bakal lebih dari 5 menit mual? Bakal. Nasi gorengnya bakal enak mual? Itu namanya abstraksi, menyingkirkan hal-hal yang tidak penting. Yang terakhir, algoritma. Kalian sudah dekomposisi, sudah pengelolaan pola, sudah abstraksi, maka muncullah algoritma sehingga kalian akhirnya bisa membagikan. Misal algoritma nasi goreng, algoritma itu adalah langkah-langkah. Berarti kalian sudah bisa memberitahukan langkah-langkah membuat nasi goreng yang enak. Yuk coba simak satu contoh soal computational thinking. Dalam bis studi wisata, ada 3 kelompok anak yang akan diantarkan ke 3 tujuan berbeda. Bis berhenti pertama di restoran, lalu hotel, dan terakhir di museum. Hanya ada satu tempat penyimpanan koper di samping bis, yang hanya bisa dibuka dari satu pintu. Sopir bis ingin mengatur koper-koper penumpang hingga mudah dikeluarkan. Bantu supir bis menentukan urutan memasukkan koper-koper itu ke dalam tempat penyimpanan. Pertanyaan, koper kelompok anak yang mana yang dimasukkan terakhir? Kita akan mengantarkan dengan metode seperti ini. Koper siapa yang pertama kali si supir simpan? Yang ke restoran, yang ke hotel, atau yang ke museum? Cung anu hotel. Tidak ada ya, cung anu restoran. Nanti kan tadi mah ada yang restoran ya. Jadi antara museum dulu atau restoran dulu. Berarti yang jawabannya yang mana? A, B, C, D. A. Kenapa kalian milihnya yang awal yang ke museum? Alasannya apa? Karena kan paling jauh. Betul, karena dia adalah penumpang terakhir, sehingga si kopernya disimpan paling ujung. Terus yang kedua siapa? Koper siapa? Yang ke hotel. Yang terakhir? Yang ke restoran. Kenapa? Karena dia turun paling awal. Pangkulana ya. Ketika dia turun paling awal, berarti koper yang paling dekat dengan pintu, koper yang ke restoran. Berarti susunannya adalah museum, hotel, terakhir restoran dekat pintu. C, coba. Itu adalah salah satu cara berpikir komputasional. Oke, kalau misalnya ini ibu punya soal pengenalan pola dan banyak lagi bisa diterapkan di berbagai masalah kalian. Nah, ini mah masalahnya masih sederhana. Nanti masalahnya akan jauh lebih rumit. Bagaimana cara berpikir komputer teh ada berapa? Yang pertama apa? Dekomposisi. Penyederhanaan dari masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang sederhana. Yang kedua, pengenalan pola. Terus algoritma baru hasilnya kalian dapat menentukan menyusun. Ada yang ditanyakan? Oke, sebelum kita akhiri mau tanya, kira-kira dari 4 tadi yang paling kalian sukai yang mana? Abstraksi, Raisa abstraksi. Ada lagi yang lain? Raka sukanya yang mana? Dekomposisi alif. Oke, sip. Nanti kita lanjutkan minggu depan ya. Minggu depan mah kita akan mulai belajar menggunakan Canva. Untuk hari ini pembelajaran sudah cukup. Kita akhiri pertemuan kali ini